Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah benteng Keraton Yogyakarta yang pernah hancur 200 tahun yang lalu. Bangunan keraton yang tak terpisahkan dari sumbu filosofi Yogyakarta memiliki dua lapis tembok pertahanan yang memiliki nama dan maknanya masing-masing. Keberadaan bangunan benteng keraton tak hanya sebagai ikon, namun juga menjadi saksi sejarah pemerintahan Keraton Yogyakarta. Benteng bagian dalam yang secara langsung melingkupi bangunan kedaton atau kawasan keraton yang disebut Cepuri. Sementara benteng bagian luar yang melingkupi bagian keraton dan permukiman di sekitarnya disebut Baluwerti. Benteng Baluwerti adalah bangunan tembok setebal 4 meter dengan bentuk mirip persegi 4, namun terbentuk lebih besar bagian timur. Benteng Baluwerti mulai dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan selesai di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Pada masa lalu, kawasan ini dalam lingkup Baluwerti memiliki 5 buah pintu gerbang utama atau pelengkung. Namun saat ini hanya terdapat 4 pelengkung, yaitu pelengkung Tarunasura atau Wijilan di sebelah timur alun-alun utara, pelengkung Jogosuro di sebelah barat alun-alun utara, pelengkung Nirboyo atau Gading di sebelah selatan alun-alun selatan, dan pelengkung Jogoboyo di sisi barat Baluwerti. Satu pelengkung yang telah ditutup pada 23 Juni tahun 1812 adalah pelengkung Madyosuro atau Tambak Boyo, sehingga dikenal sebagai pelengkung buntet. Benteng Baluwerti juga semula memiliki 4 bangunan tambahan di sisi barat daya, barat laut, timur laut, dan sisi tenggara yang berbentuk segi 5. Pada ketiga sudut bangunan tersebut menjorok keluar dan diberi semacam sangkar dengan lubang-lubang kecil sebagai tempat penjagaan yang disebut sebagai bastion. Pada dinding antar bastion diberi longgangan sebanyak 10 buah sebagai tempat memasang meriam. Salah satu bastion di bagian timur laut diketahui hancur pada peristiwa Geger Spoe. Ketiga bastion yang tersisa kini ada di pojok Beteng Wetan, pojok Beteng Kulon, dan pojok Beteng Lor atau depan Taman Parkir Ngabean. Fungsi benteng Baluwerti pada masa lalu adalah sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh atau penjajah. Pada 19–20 Juni 1812, benteng ini menjadi saksi terjadinya Geger Spoe, di mana pasukan Inggris di bawah Kolonel James Watson berhasil masuk ke dalam benteng. Akibat serangan ini, Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan sempat ditawan oleh pasukan Inggris. Mereka berhasil meledakkan gudang Mesio di pojok benteng timur laut yang membuat bastion di sisi tersebut hancur. Kawasan di dalam lingkup benteng Baluwerti dikenal sebutan Jeron Beteng. Sampai saat ini, kawasan di dalam benteng Baluwerti masih menunjukkan ciri-ciri kawasan tradisional yang berhubungan langsung dengan keraton, baik fisik maupun sosial. Salah satunya benteng Baluwerti digunakan sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan kegiatan tradisi malam satu suro di Keraton Ngayogyakarta, yaitu ritual mubeng beteng atau dikenal juga dengan istilah topo bisu mubeng beteng. Ini untuk mengembalikan nilai historis dari bangunan kawasan benteng Baluwerti, terus dilakukan pemugaran dan revitalisasi yang sejalan dengan program keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, sehingga saat ini kita bisa melihat kembali bangunan beteng yang menjadi saksi sejarah di masa lalu tersebut.
Pengembalian bangunan-bangunan Keraton Yogyakarta ke bentuk semula juga dalam rangka menjadikan Keraton Yogyakarta sebagai warisan dunia. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Perjalanan kita kali ini, kita mulai dari Jalan Malioboro menuju ke selatan ke titik 0 km Yogyakarta, melewati alun-alun utara dan menuju lokasi benteng melalui Pelengkung Mijilan. Nah, saat ini saya berada di parkiran ya, parkiran utara Hotel Garuda. Ini kita nanti akan menyusuri jalur Jalan Malioboro ya, yang sudah banyak perubahan dilakukan. Yang paling signifikan adalah tentang pedagang kaki lima ya. Nah, ini di depan ini masih asli ya tampilannya. Jadi pedagang kaki lima sudah dikumpulkan di dalam satu tempat ya teman-teman. Dan inilah suasana Malioboro pada bulan ini teman-teman ya. Sebelah kiri saya ini adalah Hotel Garuda. Dan teman-teman ketahui bahwa Malioboro ini dikembalikan ke suasana tempo dulu ya. Jadi dibersihkan dari pedagang kaki lima dan dikumpulkan di teras Malioboro sebelah kiri saya ini ya. Sebelah kiri saya ini teras Malioboro. Yang satunya nanti ada di kanan jalan teman-teman. Dan suasana ini di pagi hari sekitar 8:30 ya teman-teman. Ini saya pelan-pelan saja sambil menikmati jalanan di seputar Malioboro. Ini toko-tokonya juga sebelah kanan saya ini belum buka semua ya teman-teman. Ini apotek Kimia Farma kanan jalan. Nah, ini suasana di pagi hari, di hari jam 8.30 ini teman-teman. Kita nanti akan mengunjungi revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta ya teman-teman. Jadi setelah kita melewati Malioboro ini, jalur jalan Malioboro ini, nanti kita akan menuju ke lokasi pembangunan proyek revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta, dan kita nanti akan coba mampir di alun-alun utara di mana sudah ada perubahan ya, perubahan di mana sudah diganti pasir semuanya. Ini ada sebagian yang belum dikembalikan catnya ya teman-teman. Ini mungkin masih merapikan beberapa titik gitu ya, seperti kabel-kabel ini masih kelihatan bergelantungan ya teman-teman. Jalan Malioboro ini merupakan garis sumbu filosofi Keraton Yogyakarta, di mana merupakan garis lurus ya dari keraton dari mana, pantai selatan ya, kemudian keraton yang di mana, Kerapiak, kemudian Keraton, kemudian Tugu Jogja dan Gunung Merapi. Nah, kita hampir sampai di titik 0 teman-teman. Nah, ini di depan ini ya teman. Di sini biasa sering untuk teman-teman kita berkumpul kalau sore dan malam hari ya. Nah, kita melewati titik 0 ya. Di sini titik 0 Yogyakarta ini.
Nah di depan itu teman-teman alun-alun utara yang diganti pasir ya. Di alun-alun utara diganti pasir dan dipagar ya teman-teman. Ya cuman ini kalau parkir di mana nih sekarang ya? Oh ya mungkin di sini ya teman-teman. Suasananya kayak gini ternyata. Di sebelah kanan itu ya teman-teman. Nanti kita coba melihat sebentar suasana di alun-alun utara ya teman-teman. Nah jadi alun-alun utara ini sudah diganti pasir semua ya, dari semuanya sudah jadi pasir, dan terlihat di depan ini tidak ada terlihat rumput yang banyak ya teman-teman. Nah kita akan menuju ke benteng ya, pojok benteng ya. Kita coba melihat pembangunan benteng keraton ya. Jadi di Plengkung Mijilan ini nanti kita akan masuk ke dalam ya teman-teman, untuk melihat sampai di mana progresnya ya. Jadi ini Plengkung ini merupakan pintu benteng ya masuk. Nah ini cuman masuknya dari mana nih, bisa ke kiri enggak ya? Nah ini bentengnya ini teman-teman, dibersihkan ternyata. Ini sudah selesai ya ini. Nah ini bentengnya sudah sama ya seperti zaman dahulu ya, dibuat tebal sekali teman-teman, dan sudah dicat juga ini. Ini beberapa waktu yang lalu kan dikerjakan ya teman-teman, ternyata sekarang sudah jadi, dan ini menyambung dari Plengkung Mijilan tadi sampai pojok benteng Lor Wetan ya teman-teman. Sampai pojok benteng Lor Wetan ini menyambung. Dan ini pas pojok bentengnya di sini teman-teman. Pojok bentengnya di sini. Nah teman-teman sekalian, inilah pojok benteng Lor Wetan ya teman-teman. Ini saya menyempatkan diri untuk berjalan-jalan. Nah ini pojok benteng dari sini ya, dari sini Lor Wetan ini ke selatan. Ini sudah diperbaiki ya teman-teman. Jadi sudah dikembalikan seperti semula. Nah ini yang ke selatan, nanti coba kita lihat dari atas ya teman-teman. Nah ini baru sampai di depan itu ya, di pas di mana, nanti kita pakai motor saja, kita berputar saja. Di sebelah saya berjalan ke utara ini ya teman-teman. Jadi yang ini dari dalam, karena kalau dari luar yang pojok benteng Lor Wetan itu bisa terlihat, tetapi kalau bagian yang ke barat ini tertutup bangunan. Mudah-mudahan besok bisa terbuka ya teman-teman. Jadi ini ke arah barat sana, tadi sudah kita lihat teman-temannya. Yang ke selatan dari pojok benteng Lor Wetan yang ke selatan ini sampai di sini ya. Jadi nanti ini masih ke selatan akan dibangun lagi, tapi menunggu proyeknya dimulai. Ini kita akan melusuri
pojok Beteng Lor Wetan bagian timur ya teman-teman. Ini bagian timur, saya menuju ke arah utara, dan ini sudah jadi sementara sampai di sini teman-teman. Kemarin dibangun ya, beberapa bulan yang lalu dibangun, dan ini sudah jadi ya teman-teman. Bisa menyaksikan betengnya, ini sudah terbangun. Ini sampai di Plengkung Mijilan teman-teman. Jadi betengnya sampai Plengkung Mijilan. Untuk di bagian dalamnya ini ditanami tanaman rumput, apa ini namanya, rumput gajah atau apa ya ini. Dan ini masih pekerjanya masih mengecat ya di bagian apa ini, penopang sampingnya ya teman-teman. Kalau di cerita-cerita zaman dulu itu benteng itu seperti di film-film itu memang melindungi keraton ya. Dan kalau saat ini dalam rangka menjadi wisata warisan dunia UNESCO ini, Keraton Yogyakarta ini memperbaiki ya teman-teman, mengembalikan bangunan-bangunan yang menjadi sejarah teman-teman ya, termasuk benteng ini ya teman-teman. Ini masih finishing teman-teman. Nah, kita keluar lagi, nanti kita ke arah timur ya teman-teman, melihat dari luar pojok Beteng Lor Wetan teman-teman. Di sini kita menuju ke arah timur ya teman-teman, jadi ke arah timur. Di sebelah kanan saya ini adalah, belakangnya adalah benteng Keraton Yogyakarta, jadi tertutup oleh bangunan-bangunan yang sudah ada sejak lama. Jadi teman-teman bisa ketahui bahwa di belakang kanan saya ini benteng Keraton Yogyakartanya teman-teman. Dan ini tampilan dari luarnya ya teman-teman, tampilan dari luarnya benteng Keraton Yogyakarta yang Lor Wetan. Jadi kali ini kita hanya mengupdate pojok Beteng Lor Wetan dengan bangunan beteng ke arah barat dan ke arah selatan. Nah, kita berputar saja ya teman-teman. Nah, ini kita ke arah Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta ya teman-teman. Nah, sebelah kanan itu benteng Lor Wetan. Nah, itu untuk beteng yang ke selatannya itu dibangunnya belum sampai ke selatan, jadi baru dari titik tadi ya teman-teman. Saya tadi sempat ngobrol dengan penduduk yang tinggal di lokasi dekat benteng ya. Itu katanya untuk bentengnya tetap akan dilanjutkan sampai ke selatan. Jadi di Brigjen Katamso ini nanti di sebelah kanan saya, ini belakang itu akan dibangun lagi benteng ya. Nanti akan menyambung sampai pojok Beteng Kidul Wetan ya teman-teman. Oke, mungkin ini saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk update dari pembangunan benteng Keraton Yogyakarta yang belum semuanya tersambung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.